Pemirsa, kecelakaan tunggal yang dialami pasangan Randy Karnat dan Lady Nayawan menyisakan pilu. Sebab-sebab kondisi Lady disebut-sebut lebih parah dari Randy, sehingga Lady membutuhkan perawatan ekstra. Namun demikian, belum lama ini, Randy menunjukkan kondisi Lady Nayawan terbaru melalui Instastory. Kondisi Lady yang terekam dalam gambar masih terlihat memar pada tangan dan kakinya. Selain soal kondisi kesehatan, Lady Nayawan juga mengucap syukur karena pada akhirnya bisa pulang dan bertemu dengan anak-anak. Sebelumnya, Randy juga mengungkapkan kondisi kesehatan istrinya usai mengalami kecelakaan tunggal di Tol Cikampek KM6 dalam perjalanan pulang dari konseling rumah tangga dengan pendeta mereka. Akibat kecelakaan itu, Lady absen dalam sidang kedua perceraiannya dengan Randy Karnat di Pengadilan Negeri Bekasi. Sementara Randy yang kondisi mengalami luka ringan mengungkapkan jika kondisi Lady Nayawan dalam keadaan baik. Kalau gue mungkin lebih pengobatan lebih ringan aja sih, lebih obat-obat resep dokter. Kalau Lady sih lebih ke dokter fisioterapi ya. Kemarin udah diarahin ke situ sama dokternya, sama dokter rumah sakitnya, fisioterapi sama mungkin latihan di rumah, duduk jalan sih. Soalnya kan cederanya kan di ankle sebelah kiri, itu cedera bengkak ototnya. Lebih ke situ aja sih mas. Sama badannya, pinggulnya buat berdiri kan. Karena mungkin benturan-benturan itu ya pas tabrakan mobil terbalik semua. Randy terlihat merasa lega melihat kondisi kesehatan istrinya. Walau masih belum bisa berkomunikasi dengan baik, namun Randy menaruh harap jika peristiwa ini mampu meluluhkan hati Lady Nayawan untuk memaafkan kesalahannya dan memberi kesempatan untuk membina rumah tangga kembali alias rujuk. Yang penting Lady sehat dulu. Nanti dia gimananya sama gua atau apapun keputusannya dia, itu balik lagi ke dia. Dia yang nilai, karena gua nggak mau gua yang nilai. Gua udah berbuat baik selama lu sakit, gua ngurusin lu. Gua nggak mau, itu biar dia aja yang nilai. Buat gua dia nggak kenapa-napa udah seneng gua sayang sama dia nggak kenapa-napa ya, walaupun ini ada cedera tapi seenggaknya tidak ada yang kurang dari badannya, tubuhnya, semuanya aman, tinggal recovery aja. Itu buat gua udah puji Tuhan, udah bersyukur banget. Selama dia nggak kenapa-napa deh mas, itu aja tuh udah buat gua udah cukup aja. Mediasi antara pedangdut Sinta Bahir dengan Indra Kristianto suaminya fix berujung gagal. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Timur kemarin petang, Indra yang lagi-lagi tidak berani menampakkan batang hidungnya di persidangan mengutus kuasa hukumnya, Syarif Hidayatullah Nasution, untuk membuat kesepakatan cerai dengan pihak Sinta. Indra yang menikahi Sinta pada 12 Maret 2023 tidak mau memperpanjang proses sidang cerainya dengan Sinta sehingga memilih menyetujui keinginan cerai istrinya itu. Meski demikian, bagi Sinta dan kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga, sikap Indra itu sangat tidak gentle. Mediasi berakhir gagal. Gagal dalam artinya tidak terjadi perdamaian di sini ya. Tidak terjadi perdamaian artinya perkara dilanjutkan nanti di persidangan di tanggal 22 Agustus nanti. Ya karena memang sudah fix pada akhirnya Indra juga Sinta memutuskan untuk selesai ataupun bercerai ya, karena mungkin di sini mungkin tidak bisa ditampilkan di kawan-kawan bahwa sudah ada surat kesepakatan cerai yang ditandatangani oleh Sinta maupun Indra. Ya kalau dari salah satu gini, yang satunya tuh ngalah terus tapi lama-lama kan juga capek juga orang kalau ngalah terus gitu. Jadi kalau saya sudah memberi pengertian, oke ngerti tapi terulang lagi, oke ngerti terulang lagi, jadi lebih baik akhirnya kan cekcok terus nggak ada ketemu jalan baiknya, ya harus selesainya dia di persidangan gitu. Keinginan Indra untuk cerai cepat tanpa ribut-ribut tidak selaras dengan sikapnya pada Sinta di belakang kamera. Pasalnya, Indra acap kali meneror Sinta via WhatsApp yang membuat pemeran film Suster Keramas itu merasa tidak tenang. Selain itu, kepada teman-teman dan kolega mereka, Indra juga dituding sering menjelek-jelekan Sinta. Itu sebabnya atas nama Sinta, Sunan Kalijaga melayangkan somasi terbuka kepada Indra
yang disampaikan kepada kuasa hukum laki-laki berusia 40 tahun itu. Lantas apa isi somasi Sinta yang diucapkan Sunan? Kita nggak munafik gitu loh, banyak lah yang deketin gitu. Tapi saya pun cerita sama Indra, semua cerita gitu. Dan bahkan saat jalan sama Indra saat itu, saya ada deket cowok itu komunikasi baik, saya nggak mau izin sama Indra. Saya mau ketemu ini untuk sesori sama ini. Itu pun pernah saya sampaikan loh ke Indra. Ya terserah kamu untuk ketemu. Saya tidak ketemu, saya telepon, saya chatnya saya capture kirim ke Indra. Itu sebelum saya menikah loh. Itu saking saya semuanya terbuka. Tapi kalau diterimanya tidak baik, malah baliknya ke kita, malah kita yang merasa nggak nyaman, ya lebih baik kita sebenarnya sifat kekanak-kanakan suami saya sih yang membuat Pak, saya nggak nyaman gitu. Iya, bukan terkait dengan apa yang disampaikan Ibu Sinta tuh bahwa Mas Indra itu mendatangi ke rumah, ke kediaman klien kami, ya, lalu disampaikan Mbak Sinta melakukan hal-hal yang membuat tidak nyaman ya. Iya. Yang membuat tidak nyaman, yang membuat terpaksa kami selaku kuasa hukum daripada Mbak Sinta Bachir membuat surat teguran atau somasi, yang dimana ini nanti kami sampaikan kepada rekan kami, ya, Bang Nasution, untuk disampaikan kepada kliennya. Maka di sini Bang Nas dengan kesempatan yang baik ini saya sampaikan ya, ini Surat somasi ya. Surat somasi ke Bang Nas. Gitu. Mungkin isi somasinya sebenarnya sih terkait itu tadi, hal yang dianggap membuat Mbak Sinta tidak nyaman, merasa terganggu, bahkan sampai bahasa kemarin aku jadi kayak ngerasa diteror gitu. Tanggal 12 Agustus mendatang, sedianya pernikahan Sinta dan Indra genap 5 bulan. Namun pada momen itu, Sinta memastikan tidak akan merayakannya bersama sang suami. KDRT dan penelantaran ekonomi diduga menjadi alasan Sinta meninggalkan suami keduanya itu. Sinta yang sempat bucin berat pada Indra hingga tak mendengarkan nasihat orang tuanya, mengaku syok setelah mengetahui watak asli Indra. Selain diduga sering melakukan kekerasan verbal, Indra juga tidak menafkahinya secara layak. Sedangkan niat Sinta untuk eksis kembali di dunia hiburan demi membantu perekonomian keluarga tidak diizinkan Indra. Hal itulah yang membuat Sinta tidak mau rujuk dengan Indra. Sebenarnya resiko ya kalau kita punya istri cantik, seksi, atau public figure, artis, ya memang sudah resiko gitu kan. Toh harusnya sih nggak perlu merasa seperti itu gitu ya. Laki-laki yang sudah mendapatkan kasarnya orang yang mungkin diimpi-impikan atau idolanya sudah didapat, ya sudah dijaga dengan baik, dengan perilaku baik. Kalau masalah KDRT, saya selalu bilang itu masalah pokok perkara ya. Kita belum tahu masalah itu karena dalam pokok perkara aja saya nggak tahu gugatannya seperti apa. Karena kan kita belum masuk ke gugatan, itu biar nanti dibuktikan oleh pihak penggugat. Ya ini kalau diasumsikan oleh pihak Mbak Sinta, hal-hal yang tidak berubah, hal-hal komunikasi ya, yang sifatnya menurut Mbak Sinta adalah menyerang psikis. Tapi kalau menurut Mas Indra itu adalah upaya untuk mengembalikan pernikahan ini. Itu cuma upaya gitu. Itu kan ini kan dua hal ya yang berseberangan. Jadi nggak bisa kita samakan, nggak bisa kita satukan. Beberapa jam sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perseteruan Tamara Blazensky dengan kakaknya Resort Blazensky alias Rick kembali disidangkan. Tamara yang bermukim di Bali dan Rick yang ada di Amerika tidak hadir pada sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak Rick selaku penggugat itu. Tamara yang digugat Rick 34 miliar mengerahkan 3 kuasa hukumnya untuk menguji pernyataan saksi di depan majelis hakim. Dari 2 orang saksi yang dijadwalkan hadir, hanya hadir 1 orang, yaitu Direktur Hotel peninggalan ayah Rick dan Tamara. Pria sepuh yang disumpah di atas kitab suci itu mengaku mengetahui perjanjian hitam di atas putih antara Tamara dan Rick yang ditandatangani pada Desember 2001 terkait biaya pengobatan ayah mereka. Ya, dia itu dihadirkan sebagai saksi fakta. Cuman ada beberapa pertanyaan kami yang dijawab tidak tahu atau lupa atau apa gitu. Kebetulan saksi ini Pak Sam kita hadirkan di dalam persidangan hanya mengenai
pernyataan yang dibuat oleh Pak Rik dan Tamara. Jadi tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke waris daripada hotel tersebut. Nah, sebenarnya hakim tadi sempat memutuskan bahwa ini tidak ada substansinya mengenai waris. Ini hanya mengenai pernyataan surat yang diketahui oleh si saksi. Jadi tadi saksi mengatakan bahwa dia mengetahui tahun 2001 ya, ketika Tamara dan Pak Rik menandatangani di hotel HBI, dan dia mengatakan ya ada separuh-separuh ya, sebagian Pak Rik, sebagian lagi adalah Tamara, itu jumlahnya 103.000 US dollar. Dari keterangan saksi, tim kuasa hukum Tamara melihat ada celah yang menguntungkan kliennya. Mereka mempertanyakan mengapa perjanjian itu dibuat dan ditandatangani oleh Tamara dan Rik saja, padahal saat itu masih ada dua kakak Tamara yang lain, yaitu Teresia Blesensky dan Jurek Blesensky. Pada tahun 2001, Teresia yang berstatus istri dari pengusaha tajir Herman Saren Sudiro juga eksis di dunia hiburan sebagai penyanyi. Demikian pula Jurek Blesensky masih laris memerankan Londo alias Bule Jawa dalam sejumlah sitkom yang berkibar di era itu. Jurek pernah adu akting dengan Ria Irawan, Ayu Azari, sampai Titi DJ yang dulu pernah memerankan Nurlela. Tapi mengapa Rik hanya membagi tanggung jawab biaya pengobatan ayahnya sebesar 103 US dollar kepada Tamara saja? Karena dianggap melakukan one prestasi selama 21 tahun, Rik menggugat Tamara secara perdata. Poin yang dipertegas itu begini, secara pertanggungjawaban, kelaziman, bila orang tua meninggal tentunya seluruh anak-anaknya bertanggung jawab. Nggak bisa dua dong. Nah, tadi dipertegas bahwa pada saat orang tuanya, ayahnya, Tamara meninggal, itu ada beberapa ahli waris lain. Nah, ada beberapa ahli waris. Secara hukum, maka terhadap biaya itu dipertanggungjawabkan bersama. Sekarang boleh dia mengatakan asumsi seperti itu, tetapi saya luruskan ya, di pernyataannya, di surat pernyataan itu ada tidak yang lain-lainnya. Yang tanda tangan hanya Tamara dan Rik Blesensky, dan itu dikatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas biaya-biaya pengobatan ayahnya. Nah, saat itu yang sukses itu adalah dua anak ini. Pada zamannya ya, 2001 itu. Saudara-saudaranya kan udah pada meninggal. Enggak, sekarang ini udah meninggal. Gimana kita mau tanya dia? Selasa pekan depan, sidang kasus wan prestasi itu akan kembali digelar dengan agenda mendengarkan saksi kedua dari pihak penggugat. Sekali lagi, Rik akan menghadirkan pihak yang mengetahui perjanjian tertulisnya dengan Tamara terkait biaya pengobatan operasi ayah mereka. Sementara itu, pihak Tamara selaku tergugat sudah siap dengan saksi yang akan mereka hadirkan 2 pekan mendatang. Kalau ditanya keterangan yang kita ketahui ini semua, tidak semuanya. Karena ada yang tadi beliau lupa, tidak tahu gitu ya. Ya kita hormati itu. Gitu. Tapi mungkin nanti kita akan pertegas dari saksi yang kita hadirkan.